Kali ini kita akan bahas modul yang kedua, yaitu pengolahan minyak bumi. Kenapa ini kita sampaikan di mata kuliah pengantar proses dan alat industri kimia ini, gitu ya. Bagaimanapun kita tidak akan terlepas dari produk-produk yang dihasilkan dari pengolahan minyak bumi, gitu ya. Oke, kita lihat apa yang dimaksud dengan pengolahan minyak bumi di sini. Kalau kita perhatikan dalam slide ini, kita punya minyak mentah, crude oil. Minyak mentah ini, gitu ya, diolah demikian rupa, bermacam-macam proses di sini, yaitu thermal cracking, catalytic cracking, hydrotreating, hidrothermal, vacuum distillation, atmospheric distillation di awal, gitu ya. Sehingga akan nanti menghasilkan produk yang kita gunakan sehari-hari, gitu ya. Kita gunakan sehari-hari, meskipun ada yang tidak langsung, adapun yang langsung. Contoh misalnya LPG, gitu ya. Saya kira hampir sebagian besar dari kita sekarang menggunakan bahan bakar rumah tangga LPG, gitu ya, untuk memasak di rumah umumnya, gitu ya. Kemudian juga kita gunakan bahan bakar untuk kendaraan, apakah itu sepeda motor, mobil, gitu ya, itu menggunakan bisa Pertalite, bisa Pertamax, Pertamax Plus dan lain-lainnya, itu dihasilkan dari proses pengolahan minyak mentah. Kemudian kalau kita naik pesawat, gitu ya, kemudian kita lihat ada pengisian bahan bakar di samping kita, gitu, kita lihat dari kaca, itu adalah namanya jet fuel atau lebih dikenal dengan namanya aftur, gitu ya. Dulu ini namanya kerosin juga, gitu ya. Hampir sama dengan yang digunakan di bahan bakar rumah tangga dulu, yaitu minyak tanah atau kerosin, gitu ya. Hanya bedanya kalau aftur dikasih anti clogging, jadi supaya enggak membentuk karbon deposit, gitu ya, pada saat dibakar, gitu ya. Jadi pembakarannya tidak berpotensi menimbulkan karbon, gitu ya, kalau untuk aftur. Tapi kalau kita lihat di kerosin pada saat kita memasak, kadang-kadang timbul hitam di bawah kita, di panci di bagian bawah, gitu ya. Nah, itu dulu. Sekarang kalau kita menggunakan LPG nyaris tidak terdapat jelagah di bawah daripada alat-alat masak kita. Kemudian juga yang dihasilkan dari pengolahan minyak mentah yaitu pelumas, lubrikan, gitu ya. Kemudian juga heavy diesel oil untuk ini untuk industri, gitu ya. Jadi untuk industri, kemudian juga bisa juga untuk diesel oil, gitu, untuk truk, bis, kereta api, nah di sini. Kemudian marine fuel oil ini juga bisa namanya mungkin dipakai oleh industrial diesel oil, industrial fuel oil, gitu ya. Tapi mungkin lebih tepatnya dinamakan marine fuel oil, berarti untuk marine, untuk kapal, gitu ya. Dia cukup kental di sini, dan saya kira yang terakhir kita paham yaitu untuk jalan, yaitu aspal, gitu ya. Nah, ini semua dihasilkan dari proses pengolahan minyak mentah, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di grafik, di gambar ini adalah peta untuk potensi atau reserve yang dimiliki oleh masing-masing negara, yaitu untuk minyak bumi, gitu ya. Nah, ini terlihat di sini bahwa Venezuela, salah satu negara di Amerika Selatan, memiliki reserve atau kekayaan minyak bumi yang sudah terbukti, gitu ya. Itu sekitar lebih dari 300 miliar barrel, gitu ya. 300 miliar barrel, gitu ya. Nah, yang kedua Saudi Arabia 266,5 miliar barrel. Indonesia sekitar 3,3 miliar barrel, gitu ya. Kalau saat ini Indonesia dalam arti menghasilkan, mengeksplorasi, mengambil minyak mentah dari dalam perut bumi sekitar 700.000 per hari atau per tahun ya kurang lebih 200 juta, gitu ya. Maka minyak bumi kita sekitar mungkin 15 sampai 20 tahun lagi akan habis, gitu ya. Nah, ini perlu pemikiran, gitu ya, pemikiran kita untuk mencari sumber-sumber yang lain, gitu ya. Tetapi memang teknologi akan terus berkembang, gitu ya. Ini masih minyak bumi yang terbukti yang bisa diambil.
dengan teknologi ke depan mungkin teknologi eksplorasi laut dalam lebih dari 1.000 meter. Nah, ini Indonesia punya lautan, cekungan-cekungan banyak gitu ya. Nah, kemungkinan akan bertambah cadangan minyak buminya gitu ya. Mungkin lebih besar lagi gitu ya. Nah, ini perlu kita pahami bahwa Indonesia masih berpotensi memiliki penambahan cadangan yang dari sini sekitar 3,3 miliar barrel gitu. Nah, kalau kita lihat negara-negara bisa dikatakan negara-negara maju gitu ya. Paling pun negara maju yang cukup besar adalah di sini adalah Amerika Serikat. Sekitar 36,5 miliar barrel. Yang lain-lainnya mungkin di sini ada Norway, gitu ya, Kanada juga besar ya, Kanada ternyata besar sekali gitu ya. Lainnya seperti Jepang, Korea, bahkan negara-negara Eropa kecil-kecil gitu ya. Di sini Jerman aja hanya 0,1. Jadi hubungan antara kekayaan minyak bumi dengan kemajuan suatu negara itu kadang-kadang bertolak belakang. Kenapa? Karena umumnya yang di sini minyak bumi ini diolahnya oleh negara maju. Karena kita nggak punya uang kadang-kadang. Kayak di Venezuela rata-rata diolah oleh Amerika dulunya. Di Arab Saudi juga Aramco milik Amerika gitu ya. Uni Emirat Arab rata-rata juga mungkin kerjasama sama Kuwait mungkin kerjasama gitu. Yang Iran memang diolah oleh dirinya sendiri. Rusia juga diolah oleh mereka sendiri gitu. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa kepentingan gitu ya, kadang-kadang kepentingan politik gitu ya, terutama di negara-negara Timur Tengah termasuk Libya yang cukup besar gitu ya, sekarang akhirnya negaranya bisa dikatakan negara yang terbelakang karena perang saudara sejak Arab Spring, yaitu kejatuhan dari Muammar Gaddafi gitu ya. Sampai sekarang negaranya tidak stabil gitu. Jadi alhamdulillah kita bersyukur negara kita Indonesia adalah negara yang cukup stabil dengan meskipun kekayaan minyaknya tidak terlalu besar, tetapi masyarakatnya bisa hidup yang dengan baik gitu ya di situnya. Kemudian dari sini kita bisa lihat bagaimana pengambilan minyak bumi, gitu ya. Minyak bumi bisa diambil dalam beberapa cara ataupun kondisinya dia di dalam. Ada yang bergabung dengan gas alam yang sering kita sebut dengan associate gitu ya. Jadi dia berasosiasi dengan gas alam. Tinggal dieksplorasi, kita bor dan kita ini. Ataupun juga bisa sendiri gitu ya, di bebatuan atau juga bisa di sela-sela dari selnya gitu di sela-sela lapisan-lapisan bumi itu. Dan di sini kita bisa lihat bahwa ini cukup makin dalam gitu ya, makin dalam pengambilan minyak buminya gitu ya, makin dalam kalau di sini. Dan ini lebih mahal dibandingkan yang untuk biaya untuk mengeksplorasi. Dan Amerika sudah mengambil dengan teknologinya mereka gitu ya. Kalau misalnya dengan cara seperti ini ngambil di lapisan-lapisan yang tidak terlalu dalam seperti yang dilakukan oleh Indonesia sekarang, paling biayanya sekitar $10 per barrel. Tetapi kalau yang dalam seperti ini, seperti Amerika ini bisa $25 per barrel. Gitu. Nah, ini penting buat kita bagaimana teknologi itu membuat akhir biaya juga lebih mahal. Nah, ini gambaran sekilas untuk eksplorasi, gitu ya. Ada dua lokasi yang eksplorasi. Pertama di darat. Di darat umumnya dekat dengan pantai. Dekat dengan sungai gitu ya. Karena memang mungkin bisa dikatakan minyak bumi ini kan dari plankton ya, tertimbun berjuta-juta tahun, kemudian dia plankton itu berasalnya di pinggiran perairan, apakah laut ataukah sungai gitu ya. Sehingga ini bisa kita lihat ada juga yang di tengah laut yaitu di offshore gitu ya. Nah, ini tentu resiko-resikonya akan ini lebih mudah memang di onshore gitu ya. Lebih mudah karena kita lebih bisa menghandle untuk mentransportasikan dibandingkan di tengah laut kegagalannya lebih besar gitu. Mungkin nanti Anda bisa lihat, silakan lihat film namanya Deep Horizon gitu ya. Ini film yang kejadian nyata gitu ya. Kejadian nyata di Teluk Meksiko, punyanya BP, British Petroleum gitu ya. Di situ di cekungan itu dia punya
hendak mengeksplorasi, tetapi ada musibah gitu di situnya. Musibah ini diperkirakan karena ketidaksabaran pihak BP untuk segera mengeksplorasi gitu ya, dan berakibat pada saat mau dialirkan awal gitu ya, itu tidak mampu menahan tekanan tinggi dari perut bumi gitu ya, sehingga pecah casingnya dan lari kemana-mana minyaknya gitu ya. Minyaknya pergi kemana-mana sehingga itu berakibat Teluk Meksiko dipenuhi oleh minyak mentah dan merusak lingkungan gitu ya. Ini karena mereka waktu itu tidak menggunakan bahan yang baik untuk membuat casing ya, mungkin menghemat sekian miliar rupiah, dan akhirnya pemerintah Amerika mendenda gitu ya, karena merusak lingkungan, mendenda cukup besar, menurut saya hampir 60 triliun. Untuk menghemat 50 miliar, kenanya 60 triliun penaltinya dari pemerintah Indonesia, dibayar sama BP. Jadi Anda ke depan gitu ya, kalau bisa, kalau Anda punya keinginan, udahlah ada dananya, kemudian Anda misalnya kerja di pabrik, kemudian Anda pilihlah yang terbaik gitu ya, kualitasnya. Insya Allah itu akan membuat Anda tidak bermasalah gitu. Misalnya katakanlah mengganti pipa atau valve atau alat-alat instrumen gitu ya. Pilih yang terbaik kalau memang ada dananya gitu. Kalau nggak ada dananya cari yang lebih bawah, tetapi harus segera perbaiki maintenance-nya. Sistem maintenance-nya harus diseringkan gitu ya, gitu, mengontrol gitu ya. Sehingga kinerja alat itu tetap terjaga gitu ya. Bentuk minyak bumi sendiri seperti ini, hitam gitu ya, kental gitu ya. Nah, ini minyak mentah Mas gitu ya. Dan kalau kita gambarkan di ini sudah dibersihin gitu ya. Nah, ini cukup hitam lah ya. Gitu ya. Maka dan ini sebagai bahan baku gitu ya nantinya. Seperti apa sih bentuk daripada struktur dari minyak mentah itu gitu ya. Kalau kita lihat sebenarnya dia termasuk dalam beberapa rantai hidrokarbon panjang ya. Tetapi kalau sudah terputus-putus gitu ya, ada digolongkan dalam beberapa grup. Ada yang dinamakan hidrokarbon parafin gitu ya. Nah, ini parafin ini yang kita kenal dan ini umumnya adanya di gas alam ini, bukan di minyak bumi ya. Metan, etan, propan, butan gitu, isobutan, isooktan gitu, pentan gitu. Ini adanya di hidrokarbon di parafin. Nah, kemudian produk pengolahannya, misalnya tipe hidrokarbon olefin, ini ke arah petrochemical, produk pengolahan crude oil gitu ya. Rantai pendek juga gitu ya, tetapi dia ada struktur double bond gitu, ikatan dua untuk C-nya gitu ya. Kalau ini kan satu meta, tapi kalau etan kan satu, ini etilen udah. Kemudian propilen, butilen gitu ya, penten, isobuten gitu ya. Nah, ini golongan olefin gitu ya. Ada juga yang siklo, bahkan aromatik gitu ya. Nah, ini aromatik ini yang dikenal adalah BTX, benzen, toluen, silen. Nah, ini ada pabriknya di Indonesia yaitu di Tuban, TPPI, Trans Pacific Petrochemical Indonesia gitu ya. Nah, dia memproduksi benzen seperti ini, kemudian toluen dan silen gitu ya. Nah, ini benzen ini nanti diolah lebih lanjut menjadi stiren gitu ya. Nah, ini ada pabriknya di Cilegon juga, SMI, Stiren Mono Indonesia. Nanti kita jelaskan minggu depan untuk petrochemical. Sekarang kita mengarah ke crude oil. Nah, crude oil yang tadi kental itu gambarannya adalah dimasak dulu, dididihkan gitu ya, dipanaskan di furnace. Nah, ini seperti kita mendidihkan air, gitu ya, mendidihkan air dipanaskan. Kalau tekanannya 1 atm, berarti dia mendidih pada temperatur 100 derajat Celcius. Nah, dia akan menguap. Nah, menguap itu nanti akan naik ke atas dan terpisah-pisah di situ. Nah, juga bisa kita lihat kalau kita naikkan tekanan, contoh ini alat pressure cooker gitu ya. Nah, kalau kita masak gitu ya. Nah, ini kenaikan tekanan. Nah, kalau misalnya dia 0 bar itu ini bar gauge ya. Jadi 100 derajat Celcius. Tetapi kalau kita naikkan terus sampai 1 bar itu bisa sampai 120 derajat gitu. Makanya kalau kita pakai pressure cooker ini naik tekanannya
temperaturnya akan naik dan akan cepat matang gitu. Selain karena tekanan, karena temperaturnya. Gitu ya. Nah, ini konsep kenaikan titik didih juga karena tekanan gitu ya. Jadi tekanannya makin naik, maka temperatur didihnya akan naik gitu, seperti gitu. Nah, contoh paling gampang ini saya contohkan air gitu, karena kita masak air kan sering ya seperti gitu, biar lebih mudah memahami. Tetapi kalau kita lihat di crude oil itu sama, dia dipanaskan. Contoh dia menggunakan heater di sini, alat distilasi tunggal ini. Nah, ini mengetahui true boiling point. Jadi titik didih sebenarnya dari komponen-komponen penyusun dari distilasi. Dipanaskan hingga nanti akhirnya dia teruapkan naik ke atas. Nah, kemudian dia turun, nah, dikondensasi di kondensor ini. Ditampung berapa jumlah yang teruapkan. Dan di sini ada skala-skalanya. Gitu ya. Jadi dengan kenaikan temperatur, ini temperatur, maka jumlah yang teruapkan akan semakin tinggi. Sehingga kita akan tahu nantinya bagaimana proses pengolahannya. Oh, saya pakai atmospheric distillation sampai temperatur sekian, sisanya saya akan pakai vacuum distillation gitu, dengan temperatur hingga sekian gitu ya. Nah, inilah kita akhirnya menggunakan teknologinya apa? Apakah atmospheric distillation-nya sampai temperatur berapa hingga tercapai jumlah volume yang teruapkan sebesar berapa gitu ya. Nah, ini juga nanti di sini vacuum distillation-nya gitu ya. Nah, ini lebih jelasnya lagi digambarkan untuk proses refining-nya, proses dari crude oil, minyak mentah. Tadi yang saya bilang ini seolah-olah kita kompor, panaskan gitu ya. Ini furnace hingga temperatur 370 kalau salah. Nah, kemudian dia udah terputus-putus, tadi yang rantainya panjang sekali, gitu, terputus-putus, nah, naik ke atas, menguap dia. Yang densitasnya rendah, dia akan naik ke atas. Densitasnya yang berat akan di bawah dia, gitu ya. Nah, dia naik terus ke atas, terpisahkan nantinya berdasarkan titik didihnya. LPG paling naik ke atas gitu ya, dia paling ringan di sini gitu. Karena temperatur didihnya rendah sekali di bawah temperatur didih ruang, di bawah temperatur atmosferik 20 derajat. Kemudian nafta di sini, nafta ini bahan kimia untuk pembuatan kayak di nanti bahan baku untuk di Chandra Asri untuk produksi etilen dan propilen di situ gitu ya. Nah, ini ya 70 derajat udah di atas daripada minyak bumi gitu ya. Nah, ini nafta ini kemarin sudah saya jelaskan ya sedikit ya untuk pembuatan polyester. Anda lihat lagi modul pertama. Kemudian yang berikutnya itu adalah gasoline atau produk turunannya kayak premium, pertalite itu kan penambahan aditif hingga reset oktan number-nya naik gitu ya. Sehingga power yang kandungan energinya juga lebih besar. Nah, ini 120 derajat Celcius. Kemudian di sini berikutnya jet fuel. Nah, ini lebih berat lagi. Jadi makin ke bawah itu makin kental. Makin kental gitu ya. Ini 170, kemudian diesel oil salah satunya untuk kendaraan seperti truk, bis atau bahkan untuk kereta api. Ke bawah lagi ini pelumas. Bawah lagi marine fuel oil atau industrial fuel oil untuk bahan bakar di pabrik. Ke bawah lagi ini sudah ke arah aspal. Nah, inilah yang kita pahami. Nah, sekarang kita mau lihat ini seperti apa proses di tengahnya, gitu ya. Nah, kita perlu tahu karakteristik dulu dari minyak bumi, gitu ya. Nah, salah satu karakteristik yang paling penting dari minyak bumi adalah APA, yaitu American Petroleum Institute. Gravity ini APA derajat. Buat apa? Yaitu mengindikasikan besaran daripada densitas crude oil, rapat massa. Gitu ya. Kalau rapat massanya diketahui, maka kita akan tahu dalam 1 ton minyak bumi itu besarannya volumenya berapa. Jadi katakanlah kita mau menyimpan dalam suatu tangki gitu ya, tangki yang cukup besar gitu ya.
Nah, dari situ kita bisa muat berapa volumenya dan berapa beratnya. Kalau kita rancangan volumenya jelas, tetapi beratnya kan kita harus pikirkan juga dengan tingkat daripada jenis minyak bumi kita. Nah, EPI ini kalau EPI-nya besar berarti dia identik dengan minyak yang light atau minyak ringan, gitu ya. Tapi kalau EPI gravity-nya kecil di bawah sekitar 20-an, maka itu minyaknya kental atau sering disebut dengan heavy crude oil, gitu ya. Nah, ini kita lihat, ini salah satu contoh perhitungannya. Kita ingin menghitung, ini ada minyak Texas, gitu, minyaknya Amerika, West Texas, dengan EPA derajatnya 39,6. Berapa 1 ton ini, berapa barrel? Nah, kalau bisa dimasukkan ke sini boleh langsung 39,6. Anda akan tahu barrelnya. Coba ini saya kasih tahap-tahapannya. Pertama, dari persamaan ini Anda tahu spesifik gravity-nya, Anda masukkan 39,6 ke persamaan api gravity, dapat spesifik gravity. Nah, spesifik gravity ini adalah rasio antara densitas crude oil sama densitas air pada temperatur kalau salah 4 derajat, itu nilainya 1 nih. Nah, 1 gram per sentimeter kubik, Anda tinggal kalikan, berarti kan 0,827 untuk densitas crude oil. Jadi crude oil ini lebih ringan daripada air. Kalau Anda pisahkan, dia ada di atas. Makanya kalau kita campurkan minyak sama air, minyak ada di atas. Gitu, karena dia lebih ringan di situ, gitu ya. Nah, dari sini Anda punya 1 ton, tinggal Anda kalikan aja dengan densitasnya. Jadi 1 dibagi 0,827, dapatnya 1.209,2 liter. Gitu. Nah, ini kita punya konversi 1 barrel itu 159 liter, tinggal Anda bagi. Nah, dapatnya 7,6 dibagi. Dan ini sama dengan yang tadi dihitung langsung dengan persamaan ini ya. Nah, ini 1 barrel itu apa sih, Pak? Ya, itu nilai daripada nilainya itu besarnya 159 liter dan itu adalah tangki ini gitu ya. Nah, kalau Anda lihat ini, ini 1 tangki ini gitu itu 159 liter gitu. Dulu istilahnya kan kita waktu dulu minyak tanah lah ya. Nah, minyak tanah kita masukkan di situ dalam arti sehingga penuh, nah itu 159 ke dalam tong ini gitu ya. Nah, dan kita beli berapa liter hingga habis dan itu totalnya nanti sampai selesai 159. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan ke prosesnya. Halo? Ada yang ditanyakan? Halo, silakan ditanyakan. Yang nanya dikasih keaktifan kayak kemarin, nilai keaktifan. Pak, punten Ya, ya, silakan. Sahira ya. Tunggu dulu Sahira ya. Ya, itu kalau Saya kasih nama dulu, apa? keaktifan Anda dulu. Sebentar saya kasih penilaian dulu. Karena yang nanya saya kasih keaktifannya gitu. Sahira kelas ini kelas A. Nomor NPM-nya belakangnya berapa Sahira? 03, Pak. 03. Sahira Nurul Sani ya. Nah, Ya. silakan Sahira. Mas, saya masih bingung itu 141,5 itu dia udah ketetapannya dari sana. Ya, itu dari ketetapan dari sana. Jadi ini persamaannya tinggal kita pakai. Jadi persamaan hubungan antara EPA gravity ini khusus untuk indikasi untuk petroleum ya, untuk minyak bumi sama tunanya gitu ya. Nah, ini hubungannya sama spesifik gravity. Korelasinya seperti ini, korelasi bahwa EPA gravity sama dengan 141,5 dibagi spesifik gravity dikurangi dengan 131,5. Derajat EPA ini yang nanti sebagai standar jual beli minyak. Berapa EPA-nya gitu ya. Paham ya? Iya, Pak, paham. Makasih banyak, Pak. Ya, jadi ini korelasi ini tadi saya udah bilang, misalnya gini ya. Kita kan minyak bumi ini kan ditransportasikan kan salah satunya kan menggunakan tanker ya, kapal besar gitu ya. Dari tempat yang cukup jauh gitu ya. Misalnya katakanlah dari Middle East, dari Timur Tengah dikirim ke Cilacap salah satunya karena kita punya kilang minyak di Cilacap menggunakan bahan bakunya crude oilnya dari Middle East yang untuk Cilacap.
katakanlah itu 100 berapa barrel gitu ya. Nah, ini kan kita beli sekian barrel gitu ya. Nah, ini kan harus tahu berapa ton. Nah, untuk mengetahui tonnya itu orang saya punya crude oil kita API-nya sekarang sekian gitu ya. Gitu. Sehingga kita akan bisa konversikan gitu ya. Gitu. Sehingga kita punya volume kan volume daripada tanker kita kan tahu gitu ya. Nah, sehingga nanti pada saat ditransportasi kan beban segitu itu mampu apa enggak. Takutnya kan kita biasanya mengangkut yang light crude oil dengan API yang tinggi, tiba-tiba kita mengangkut yang heavy crude oil gitu ya. Nah, tetap kita fullkan seperti itu. Nah, itu kan harus mentransportasinya kan bebannya beda gitu ya. Apalagi jarak jauh kan ya, tentu harus memikirkan juga bahan bakarnya kan. Seperti itu. Bisa dipahami saya kira. Satunya adalah untuk transportasi. Bisa, Pak. Iya. Ya. Oke, ada lagi yang lain yang ditanyakan? Maaf Pak, izin bertanya. Oke, Adam Sarir ya. Adam Sarir nomornya berapa Adam? Kalau NPM-nya 36 Pak. 76. Berapa? Berapa Adam tadi? 36. Oke. Adam Sarir ya. Oke, silakan Adam. Kan kata Bapak tadi kita harus memperhitungkan API minyak yang ditangkis sebelumnya sebelum dicampur dengan minyak API yang baru datang itu pohon payah. Nah, kalau salah perhitungan gitu Pak, emang apa yang terjadi gitu Pak? Oh gini, nanti kan kita kan pertama kan jenis minyak bumi kan harus sesuai kan. Kalau misalnya kita punya kilang kita biasanya untuk parafin gitu ya. Kita kasih aromatik jelas beda gitu ya. Karena kan nilai energi yang digunakan berbeda kan ya. Itu pertama, kita harus crude oil itu spesifik ya. Kilang minyak itu bahan bakunya spesifik crude oilnya. Kita tidak bisa seperti misalnya yang di Balongan gitu ya. Dia punya reaktor namanya RCC gitu ya. Residu catalytic cracking. Nah, itu dia minyaknya minyak residu. Dari mana? Itu waktu itu dirancang dari punyanya Minas gitu ya. Di Riau gitu ya. Nah, seperti gitu. Nah, kemudian minyak yang tadi saya ceritakan kembali Cilacap. Cilacap waktu dirancang itu minyaknya spesifiknya minyak dari Timur Tengah gitu ya. Dengan EPS sekian gitu jelasnya. Padahal minyak Timur Tengah itu maaf ya lebih kurang bagus dibandingkan minyak Indonesia. Minyak Indonesia itu low sulfur, kandungan sulfurnya rendah. Ini saya tampilkan ya. Nah, ini minyak, katakanlah ini minyak di Uni Emirat Arab gitu ya. Uni Emirat Arab dengan nama minyaknya ada Abu Al-Buqos. Nah, ini derajat API-nya. Ini bisa dikatakan ini like crude oil ringan karena API-nya cukup tinggi, 40 gitu ya. Tetapi sulfurnya nilainya 2%. Tinggi nih gitu ya. 2% gitu ya. Ya kalau sulfur tinggi kan berbahaya. Ya pertama kan kalau kita bakar ya tentu kita akan punya standar sulfur kan ya. Gas buang di sulfur gitu ya. Di sekitar 500 ppm nggak salah gitu ya. Nah, ini kan kita lihat Indonesia nih. Nah, ini. Indonesia Anda bisa lihat ini ada tipe ada Anoa, ada Badak namanya, ada Bima, bahkan ada namanya Cinta gitu ya. Crude oil namanya Cinta gitu ya. Ini kan ya suka-suka yang menemukan mungkin di situ gitu ya. Nah, Anda lihat ini kandungan sulfurnya rendah. 0,0 gitu ya. Rendah. Dan ini anehnya ya kita ekspor gitu. Contoh misalnya yang minyak yang di Rokan ya, blok Rokan itu ya, diekspor salah satunya ke Singapura. Kita punya minyak bagus dijual, kita beli minyak yang kurang bagus. Ya mungkin itu dulu kita ya namanya orang trading ya, perdagangan ya. Tapi akhirnya sayang menurut saya gitu ya. Ya silakan, itu kan masalah bisnis kan ya, seperti itu. Bisa dipahami Adam Sarir. Jadi setiap kilang minyak itu punya spesifik crude oil yang bisa diolah gitu ya. Tadi saya bilang Balongan dia residu bisa aja diambil dari produk bawah dari pengolahan gas alam, itu juga residu gitu ya, ataupun pengolahan bawah, jadi dia fraksi berat. Nah, itu teknologinya reaktornya RCC itu juga residu catalytic cracking, berarti kan
katalisnya tertentu di situ, gitu ya. Bisa dipahami, Adam? Bisa, Pak. Oke, satu lagi ya sebelum kita lanjutkan karena materinya masih ada. Regita nih ya, Regita Permatasari ya. Iya, Bapak. NPM terakhirnya apa, Regita? 32. 32. Tunggu dulu sebentar, Regita. 32, Regita Permatasari. Silakan, apa yang ditanyakan, Regita? Menanya ini, kadar minyak bumi yang bagus itu yang sesuai BMR itu emang berapa ya, Pak? Apanya? Ya kalau lihat dari sini, saya kepinginnya yang kalau Anda lihat di tabel ini, harapan kita masuknya di sini, light crude oil dan low sulfur. Gitu ya. Nah, ini yang kita harapkan. Kalau light crude oil berarti proses crackingnya itu lebih ringan. Gitu. Namanya light kan ringan gitu ya. Jadi memutusnya juga lebih gampang gitu di situnya gitu. Dibandingkan heavy. Heavy di masalah di transportasi aja udah berat. Heavy crude oil kan berarti kan densitasnya tinggi dan viskositasnya tinggi di sini gitu ya. Gitu. Sehingga mentransportasikan juga berat, mengalirkan dalam hal ini ada viskositas juga berat gitu. Beban di biaya mentransportasikan energinya juga tinggi dan pengolahannya juga berat gitu. Ya tetapi kan kita tetap harus olah. Biasanya harganya lebih murah dibandingkan light crude oil lebih mahal, apalagi low sulfur lebih mahal. Biasanya gitu kan. Barang bagus kan lebih mahal jelas kan. Tetapi kan kita juga tidak bisa misalnya kita teknologi proses kita digunakan seperti tadi adalah untuk RCC, kita kasih yang light gitu ya. Ya dalam arti memang bisa, cuma kan sayang. Tapi kan di situ kan RCC kan digunakan untuk spesifik katalisnya kan untuk residu gitu ya. Jadi cukup kompleks di kilang minyak itu seperti gitu ya. Oh ya Pak, makasih Pak. Jadi kita ya ini Malaysia kan ini, Malaysia aja di sini gitu ya posisinya. Ya Indonesia nggak jauh-jauh dari Malaysia lah tipe minyak buminya lah kan itu kan nyambung di bawahnya kan ya, gitu ya. Ya kan tadi saya bilang kan punya Indonesia kan 0,0, berarti kan 0,0 kan di bawah sini. Kemudian kita lihat di sini minyak Indonesia 40-an, bahkan ada yang 40, bahkan ada yang 51,5. Ini berarti light crude oil kan di sini kan. Gitu ya. Banggalah Anda sama Indonesia gitulah ya. Oh, kita punya resource yang baik gitu loh, gitu ya. Tinggal Anda ya kita manfaatkan sebaik-baiknya gitu ya. Gitu ya. Ya alhamdulillah kan baru aja tanggal 9 Agustus kemarin Blok Rokan yang sudah hampir 100 tahun dikelola oleh asing. Blok Rokan itu ada di Riau gitu ya. Dulu sempat menyentuh 1 juta barrel per hari tahun 70-an. Tapi sekarang tinggal 125.000 per barrel eksplorasinya. Seperti itu ya. Jadi tolong kita punya kebanggaan tersendiri dan mudah-mudahan ke depan kita bisa kelola. Oke. Oke, kita lanjutkan untuk viskositas gitu ya. Nah, ini tadi yang saya beri gambaran bahwa kalau heavy crude oil itu heavy namanya di sini viskositasnya tinggi. Gitu ya. Nah, ini saya contohkan 3 gambar apa yang dimaksud dengan viskositas, yaitu kemudahan mengalir gitu ya. Anda punya air low viscosity, nah dia mengalirnya lancar gitu ya. Nah, coba Anda lihat ini minyak zaitun ya, olive oil. Nah, ini bisa ini medium, dianggap medium viscosity. Nah, agak kurang ini Anda lihat di sini gitu. Apalagi madu sangat tinggi viskositasnya. Mengalirnya akan lebih ini karena nanti hubungannya sama gesekan antar aliran tersebut ya. Anda nanti mungkin akan diajarkan di mata kuliah mekanika fluida di situ. Nah, sekarang kita mulai mengarah ke produk. Nanti setelah itu kita ke proses. Tadi kita mengarah ke bahan baku gitu ya. Sekarang kita ke produk. Salah satu produk yang kita pakai itu adalah LPG. Ini produk paling atas dari pengolahan minyak bumi. Nah, di sini ini ada beberapa produk dari LPG. Selama ini kita berpikir hanya LPG yang campuran propan butan. Ternyata di situ ada juga yang murni gitu ya. Sesuai dengan edaran dari Dirjen ini. Ini Anda lihat di sini komposisinya. Nah, ini yang campuran. Kalau campuran berarti ada campuran antara propan dan butan.
Ini 97%, sisanya adalah etan dan fraksi berat C5. Nah, di sini tambahin etil merkaptan untuk untuk supaya ada bau ya, seperti gitu ya. Nah, ini nilai-nilai kandungan sulfurnya kecil, 15 gram dalam 100 kubik feet gitu ya. Mungkin bisa dianggap ini 0,015 gitu ya, kecil sekali gitu ya. Ini LPG yang untuk yang campuran. Ada juga produk yang murni propan dan murni butan. Nah, kalau murni propan dia minimal propannya 95%. Nah, kalau dia murni butan itu minimal butannya 97,5. Nah, ini tentu hubungannya dengan harga gitu ya. Kalau makin mungkin butannya tinggi, itu harga akan semakin mahal karena dia kandungan energi per kilogramnya lebih tinggi gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian naik kita ke untuk bahan bakar transportasi, produknya adalah gasolin. Sebenarnya gasolin itu kan indikasinya kan oktan number. Nah, kayak kita punya Pertalite itu oktan numbernya 90%. Nah, dia tekanan uapnya sebesar ini. Jadi kita tekanan uap 49, 77 ini hubungannya dengan nanti titik didih gitu ya. Gitu. Kemudahan menguap. Gitu. Kalau tekanan uapnya tinggi, maka dia akan mudah menguap nantinya di situnya gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat misalnya ada beberapa nilai yang lain. Kalau nggak salah Pertamax Turbo itu 95,3 di sini. Gitu ya. Nah, ini ada aturan dia maksimum kandungan kalau misalnya ada aromatiknya kecil sekali, 4,8% gitu ya. Itu maksimum di situ. Nah, ini dicontohkan salah satu produk dari punyanya pemerintah. Kalau pemerintah nggak boleh menyebutkan nama produk ya. Kalau misalnya dia mesti Pertalite enggak, tapi dia minyak bahan bakar minyak untuk kendaraan jenis bensin 90 gitu ya. Tidak boleh nyebutin itu meskipun ini mengarahnya kan ke Pertalite ya, 90 bila oktan numbernya gitu ya. Tapi pemerintah karena ini aturan dia memberitahu bahwa RON-nya 90 seperti itu. Ya. Oke, kemudian di sini kita punya kilang minyak di Indonesia ada 7 nggak salah, tapi yang mungkin ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, sekarang 8 gitu, tetapi beberapa sudah mulai tidak berproduksi, yaitu Sungai Pakning ini yang pertama, gitu ya, ini yang pertama udah enggak, gitu ya. Nah, ini yang biru-biru ini sudah produksi. Nah, yang pink-pink ini rencana gitu ya, rencana apakah Pelaju 2, Balongan 2, Tuban nggak salah sekarang udah mulai diolah oleh Exxon nggak salah di situ ya. Kemudian ini juga Tuban juga punya TPPI. Ini diolah oleh Pertamina dulu swasta. Yang ngelola dulu punyanya Hasim gitu ya, adiknya Prabowo, tetapi perusahaannya kemudian sekarang diambil alih oleh Pertamina gitu ya, diambil oleh Pertamina. Ini tadi ini ada beberapa macam ya. Nah, ini sekarang kita fokus yang punyanya Pertamina aja hanya 7 ternyata. Kasim yang paling ujung di Biak. Di dekat Biak ya. Jadi di sini kapasitasnya kecil sekali, cuma 10.000 barrel yang diolah. Jadi kalau minyak bumi itu beda dengan pabrik yang lain ya. Kalau misalnya ada pabrik pupuk gitu ya, itu kan berbicaranya kan produk. Misalnya pabrik pupuk mampu menghasilkan 300.000 amoniak gitu ya. Tapi kalau pabrik minyak ini, minyak pengolahan minyak bumi atau kilang, itu berbicaranya bahan baku yang diolah berapa banyak crude oil gitu ya. Nah, kayak gini, ini Dume mengelola 170.000 crude oil, Pelaju sebesar ini gitu ya. Yang terbesar adalah Cilacap hampir 350.000. Nah, ini di total oleh di sini di total hampir di atas 1 juta barrel. Nah, kita cuma produksi 700.000 dan 700.000 pun juga diekspor kan, sehingga bisa dikatakan di situ kita impor gitu, impor crude oil gitu ya. Yang paling besar adalah impor untuk yang di Cilacap gitu ya.
Nah, ini Cilacap karena dia punya kapasitas pengolahan paling besar, hampir 350.000 barrel per day. Gitu ya. Nah, di dunia ini paling besar di mana sih? Adanya di India, 1.240.000 ini satu kilang, gitu, satu kilang gitu. Dan ini bentuknya seperti ini, gitu ya. Nah, Anda bisa saya perlihatkan lagi. Nah, Korea Selatan tidak punya reserve minyak, tetapi dia punya kilang besar-besar. Bahkan Singapura oleh Exxon Mobil itu 600.000. Kita yang paling besar 348. Nah, ini Singapura 600.000. Jadi kan memang sangat miris ya kita punya crude oil tapi kita punya kilang kecil-kecil dan kita sebagian masih impor bahan bakar minyak. Jadi kita masih impor gasoline, kita masih impor diesel oil gitu ya. Nah, kita masih impor gitu. Bahkan aftur pun kita masih impor gitu ya. Gitu ya. Nah, ini kita perlu pemikiran supaya kita mencari sumber-sumber bahan baku lain mungkin sebagai selain minyak bumi. Kalau salah udah mulai dari crude oil ya, dari CPO, crude palm oil, dari minyak kelapa sawit. Udah dicoba di Dumeh dan hasilnya diperkirakan bagus dan itu adalah dari penemuan katalisnya oleh dosen-dosen di Teknik Kimia ITB gitu ya. Insya Allah mungkin udah mau produksi katalisnya gitu ya. Nah, nanti kalau udah produksi lumayan banyak itu akan diterapkan di beberapa kilang minyak yang lain gitu ya. Bahkan mungkin kita akan mendirikan kilang minyak khusus pengolahan dari minyak nabati nantinya ke depannya gitu ya. Nah, ini gambaran proses pengolahannya dari crude oil di crude desalter, kemudian nanti masuk ke atmospheric crude fraksionasi, gitu ya. Kemudian di atas ada proses untuk penghasilan fuel gas atau LPG, kemudian produk LSR ini ada di hydrotreating, gitu ya. Di treating dihilangkan komponen-komponen yang mungkin seperti perusak nantinya untuk proses reaksi isomerisasi atau reformer. Kemudian ada hydrokicking. Nah, ini kita akan coba bahas satu-satu ya, ada vakum gitu ya. Nah, kita coba bahas satu-satu. Yang pertama adalah desalter gitu ya. Jadi minyak mentah yang masih unrefined, masih belum murni, masih mengandung garam-garam. Kenapa garam-garam perlu dihilangkan? Karena nanti garam ini kalau masuk ke dalam pipa itu bisa menimbulkan kerak. Gitu. Dia nempel di dinding dalam dari pipa. Dan selain itu bisa menimbulkan korosi. Nah, ini yang kalau dia makin tebal, fallingnya, maka itu akan mengganggu aliran. Nah, maka dari itu garam-garaman yang ada di crude oil harus dibersihkan. Oke, tadi putus bentar ya. Nah, kita coba di proses ini. Coba dilihat di sini ada settler. Jadi ada air digunakan sebagai media untuk menangkap garam-garaman. Karena nanti garam-garaman kalau sampai ke proses selanjutnya ada proses namanya FCC. Ini kan fluid catalytic cracking, pakai katalis. Nah, kalau ada garam-garaman, maka katalisnya bisa teracunin, gitu ya, tidak aktif, tidak maksimum keaktifannya. Gitu. Nah, maka harus dihilangkan. Nah, nanti garam-garaman itu kebawa di effluent water ini. Nah, maka crude oil yang sudah bersih dari garam-garaman kita namakan desalted crude. Nah, ini baru masuk ke proses di furnace, gitu ya. Nah, dipanaskan sampai 370 derajat. Nah, setelah dipanaskan, baru namanya masuk ke atmospheric distillation. Ini yang tahapan yang awal. Ini, jadi kita masuk ke atmospheric distillation di sini. Distilasi itu alat pemisahan komponen-komponen berdasarkan titik-titik. Kan tadi sudah saya bilang bahwa misalnya produk untuk LPG, produk untuk gasoline itu kan punya titik-titik yang berbeda-beda. Maka dia akan terpisahkan berdasarkan titik-titiknya, gitu ya. Nah, yang paling atas ini inisial boiling point 140, gitu ya. Nah, ini produk ini nanti akan diolah lebih lanjut. Nah, ini ada RCO, ada CBO, high speed diesel, ada kerosin, gitu ya. Nah, ini kita lihat ini kelanjutannya. Jadi
proses itu berkelanjutan, gitu ya. Dari atmospheric distillation ini masuk ke namanya adalah produk atasnya tadi stabilization column. Jadi harus distabilisasikan. Kenapa? Karena itu ada sebagiannya masih fraksi berat yang ke bawah, gitu ya. Nah, ini masuknya ke sini. Nah, biar terpisah, destabilizer ini mirip seperti distilasi juga, gitu ya. Distabilkan. Nah, nanti ada produk gas, benar-benar gas. Nah, ini produk yang C5+. Ini nanti dicampurkan dengan yang dari bawah, sehingga ini di blending, gitu ya. Nah, yang gas ini diolah lebih lanjut. Nanti hasilnya adalah salah satunya adalah LPG di situ. Nah, sebelum diolah lebih lanjut, itu kan kemungkinan kan akan terbawa dengan gas-gas yang lain. Ini kan kita tidak bisa katakan bahwa gas ini LPG atau hidrogen gitu ya, atau C3, C4, C1, C2. Tetapi juga terbawa H2S sama CO2 di gas itu. Nah, ini harus dihilangkan. Dan H2S sama CO2 itu adalah gas yang acid, gas asam. Maka harus dibuat manis dengan cara dikasih ditangkap, diabsorber dengan menggunakan larutan emin. Nah, ini ada dua alat utama, absorber sama regenerator. Absorber fungsinya menangkap CO2 dan H2S. Regenerator meregenerasi larutan supaya kembali dan dilecutkan, dipisahkan dengan H2S sama CO2. Nah, ini kita bisa lihat di sini kondisi operasinya. Jadi di absorber ini tekanan tinggi, temperatur rendah. Kebalikan dari regenerator, tekanan rendah, temperatur tinggi. Nah, di sini karena tekanannya tinggi, diharapkan terscrap, gitu, terambil larutan H2S sama CO2 sama larutan amin. Kebawa ke sini, nah gasnya menjadi gas yang manis, yang tadinya asam menjadi manis. Nah, kemudian di sini dipertukarkan panasnya karena di sini kan butuhnya temperatur tinggi di regenerator. Maka ada reboiler sama ada pemanasan awal. Nah, dia akan terpisah, gasnya akan naik ke atas dan ini umumnya nanti diolah lebih lanjut dan dibakar, detox namanya, thermal oxidizer, gitu ya. Kemudian aminnya di recovery untuk dimanfaatkan kembali. Biasanya ada make up sedikit ya. Nah, ini dikembalikan di sini masuk ke absorber kembali. Begitu seterusnya. Jadi ada dua produk di sini yaitu sweet gas sama acidnya, acid gasnya. Nah, acid gas yang tadi saya bilang diolah lebih lanjut. Nah, ini diolah. Sweet gas ini adalah gas-gas ringan biasanya gitu ya. C1, C2, C3, C4 yaitu metan, etan, propan, butan gitu ya. Bahkan mungkin ada yang sampai pentan fraksi berat C5+ gitu ya. Nah, ini masuk salah satunya adalah di ethanizer gitu ya. Nanti di ethanizer ini gas etannya sama mungkin ada sebagian metan yang ke bawah ke atas. Ke bawahnya adalah gas C3C4. Nah, C3C4 inilah yang jadikan komponen untuk LPG. Jadi C3C4 LPG sehingga kita bisa simpan nantinya gitu ya untuk sebagai produk gitu ya. Produk dalam hal ini adalah produk di kilang minyak yaitu menghasilkan gas LPG yang kita gunakan sebagai bahan bakar gitu. Nah, kemudian selain tadi itu yang atas atmospheric distillation, ada yang bagian bawah yaitu vacuum distillation atau vacuum fraksionasi. Nanti dilanjutkan ke FCC. Namanya produk bawah itu dia fraksi berat gitu ya. Densitasnya berat gitu ya, maka dia tekanannya diturunkan supaya temperaturnya nggak terlalu tinggi, gitu ya. Divakumkan, vakum fraksionasi, nanti menghasilkan beberapa produk termasuk heavy fuel gas oil, lanjut ke FCC nih. Kita lihat di vakum seperti apa. Jadi sebelum masuk ke vacuum distillation itu dipanaskan juga, gitu ya. Ada preheater di sini dan ada furnace hingga temperatur 370 gitu ya, lumayan tinggi kan 370 derajat, sama dengan tadi crude oil juga 370. Nah, ini ada beberapa lokasi produknya, nah, termasuk bagian bawah ini masuk ke FCC. Ini heavy. Nah, dia karena udah berat sekali maka pakai cara katalis sudah ya. Nah, ini FCC
dia di sini ada reaktor FCC, reaktornya bentuknya seperti ini gitu ya. Kebalik dengan reaktor umumnya, jadi di bawah dia sempit, bagian atas dia lebar gitu ya. Nanti hasilnya gas gitu ya. Jadi di sini ini liquid. Ini nanti di proses temperaturnya tinggi, tekanannya nggak terlalu tinggi gitu ya. Nanti produknya di atas dan difraksionasi lagi. Jadi selalu di reaktor umumnya itu akan setelah itu dimasukkan fraksionasi ya, dipisahkan produknya gitu ya, supaya lebih murni gitu ya. Nah, katalisnya di sini ada proses namanya regenerator. Jadi katalis yang fungsinya untuk mempercepat reaksi atau membuat produk spesifik di FCC ini harus diregenerasi untuk mendapatkan keaktifannya meningkat. Kenapa? Ada kemungkinan dia tertutup pori-porinya di situ gitu ya. Nah, ini katalis kan ini gambarannya. Jadi ini publikasi tahun 90 gitu ya, oleh Cell ya. Nah, Cell tahun 90 dia perkembangan proses katalis, untuk katalisnya yang dihubungkan dengan proses fluid catalytic cracking. Gambaran katalis seperti ini gitu ya, zeolit Y ini. Anda bisa lihat misalnya umpannya rantainya panjang, ini cukup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, C7, diputus hingga C4, bahkan C3. Nah, ini menjadi produk gas gitu ya, lebih ringan gitu ya. Jadi dengan bantuan katalis di sini. Nah, katalisnya seperti apa, Pak? Nah, ini zeolit bentuknya seperti ini gitu ya. Nah, dia di dalamnya beberapa komponen, utamanya adalah clay gitu ya, tanah liat di situ gitu ya. Karena di situ mengandung alumina dan juga mengandung silika gitu ya. Nah, ini perkembangannya katalisnya. Katalisnya pertama menggunakan katalis alam gitu, jadi tanah liat alam sepertinya di sini natural clay tahun 36 hingga sekarang mungkin sudah modifikasi ya, tahun 2000 ini ada mulai dari sintetik tetapi kandungan silika dan aluminanya rendah hingga kandungan alumina dan silikanya tinggi gitu ya. Baru setelah itu makin dimodifikasi hingga tahun 2000. Nah, ini adalah bentuk kondisi operasi di FCC gitu ya. FCC cukup tinggi gitu ya, 480 sampai 540. Jadi karena dia fraksi berat kan ya. Pak, kalau tadi kan 370, ini lebih berat lagi mungkin ya. Udah susah, ya udah akhirnya temperaturnya tinggi gitu ya. Tapi dengan bantuan katalis, yaitu katalisnya padatan, ada kandungan silika, alumina, dan ada dalam bentuk zeolit di situnya ya, gitu ya. Nah, itu pertemuannya untuk hari ini. Nanti kelanjutannya silakan. Ini prosesnya masih panjang ya. Nah, saya ingin dalam bentuk tugas yang berikutnya, gitu ya. Ini kan ada bukan hanya FCC, ada alkilasi, ada isomerisasi, ada heavy naphtha reformer. Nah, ini tugas Anda nanti gitu ya, untuk melanjutkan mencari dalam bentuk tulisan gitu ya nantinya. Nah, ini tugasnya gitu ya. Sebelum membahas tugas ada yang ditanyakan dulu? Halo? Halo? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Oh, ada Ahmad dari Robi. Silakan, saya tunggu dulu Ahmad. Silakan Ahmad. Ahmad dari Robi nomornya berapa ya? Oh, ini nomor 7 ya? Iya, Pak. Ya, nomor NPM-nya 7. Oke, silakan Ahmad dari Robi. Iya, Pak, nomor 7. Izin bertanya, Pak. Kalau besar kecilnya bilangan oktan itu berpengaruh pada iritnya bahan bakar nggak, Pak? Sebenarnya itu power ya gitu ya, power yang dimiliki, tapi juga nanti kan istilahnya daya spraynya juga akan spray yang kita 4 pak gitu ya, itu seharusnya nanti saya coba cek ya, kalau bilang oktan itu harusnya mungkin viskositasnya akan lebih kental gitu ya, sehingga daya spraynya mungkin lebih sedikit gitu ya. Tapi tenaganya gede gitu ya. Nah, ini kan ditambahin oktan booster ya biasanya gitu ya. Untuk meningkatkan, kan aslinya kan memang gasoline. Itu gasoline itu 88 ronnya gitu ya. Nah, akhirnya dikasih oktan booster meningkatkan oktan
nilai energinya semakin besar. Nah, sehingga daya spraynya per spray yang sama itu karena daya energinya besar maka powernya lebih besar gitu ya. Nah, secara tidak langsung kan itu juga bisa men-saving kan, gitu ya. Asal Anda prosesnya untuk menggunakannya tepat ya. Kalau misalnya tepat itu kan istilahnya kan kecepatan daripada putaran mesin itu kan sekitar 4.000-an ya, gitu yang akan optimal di situ gitu ya. Nah, itu yang penting di situ. Kalau misalnya kita bandingkan sama-sama 4.000, saya katakan akan lebih baik, gitu ya. Memang harganya lebih mahal kan kalau oktannya tambahnya lebih tinggi kan. Nggak mungkin kalau sesuatu yang lebih tinggi kan lebih jelek, gitu ya. Nah, itu kandungan. Saya pernah membandingkan penggunaan ya, misalnya kalau saya bandingkan penggunaan pernah Pertalite sama Pertamax sama V-Power-nya punyanya itu, gitu ya, punyanya Shell gitu. Nah, Shell ini lebih irit, gitu ya. Gitu. Istilahnya jangka waktunya lebih lama, gitu ya. Tapi kan biaya per liternya kan dia lebih mahal, gitu ya. Nah, tapi kompensasinya kan kita pakai jaraknya lebih panjang per kilometernya kan. Halo? Bisa dipahami deh, Robi? Bisa Pak. Ya, Terima nanti kasih. coba saya untuk pastikan ya nilai kalornya ya. Nanti saya pastikan supaya mudah-mudahan bisa saya dapatkan gitu ya. Dan kita bisa lihat nilai kalor per liternya gitu ya, atau dalam arti per liter lah ya kita, karena biasanya nilai kalor per kilogram. Nanti saya cari per liter supaya bisa kita pahami dengan bersama-sama, gitu ya. Oke, berikutnya Novi Fitria Oktaviani. Nomor berapa ya Novi ya? Nomor 5 ya Novi ya? Ya, 05 Pak. Ya, silakan Novi. Ya Pak, mengenai yang jelaskan seperti Gimana Novi? nama produknya tadi. Tadi kan Bapak menjelaskan bahwa pemerintah tidak boleh menyebutkan nama produk tersebut. Nah, itu kan karena suatu peraturan. Jika menyebutkan, apakah dikenakan seperti sanksi, denda, atau lainnya Pak? Apa bagaimana Pak? Maksud saya seperti gini, jadi peraturan yang dibuat oleh pemerintah itu harus bersifat umum, tidak boleh spesifik mengarah ke komposisi tertentu gitu ya. Jadi memang standar kalau bisa mengikuti standar internasional gitu ya. Misalnya standar internasional itu yang dikeluarkan mungkin ASTM ya kali ya, American Standard Testing Material kan ya. Nah, itu ada standarnya, pemerintah mengacu ke sana. Sehingga tiap-tiap pembuat produk, katakanlah Shell, kemudian BP, Pertamina, yang mengacu ke peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah yang tidak mau berbicara bahwa produk ini harus seperti Pertamina, enggak boleh gitu. Harus mereka mengacu ke standar yang jelas gitu. Dalam hal ini biasanya ASTM, gitu ya, yang dikeluarkan oleh secara global, atau melihat juga yang dikeluarkan oleh negara-negara tetangga, biasanya seperti gitu. Misalnya katakanlah udah umum ya, misalnya bilangan RON 90, bilangan RON 92. Nah, 92 itu kalau pemerintah ngomongnya bilangan RON, Research Octane Number gitu ya. Tapi silakan tiap-tiap produsen kan namakan super untuk yang punyanya Shell, kemudian punya Pertamina mengatakan Pertamax, itu silakan gitu ya. Tapi pada aturan yang dikeluarkan pemerintah tidak boleh menyebut nama produk. Bukan masalah itu masalah keberpihakan, meskipun Pertamina di bawah pemerintah gitu ya. Gitu ya. Paham Novi? Ya Pak, terima kasih Baik, Pak. terima kasih. Kemudian berikutnya ini siapa nih? Vandito. Vandito nomor berapa ya? Iya Pak, saya nomor 02. Vandito ya. Muhammad Vandito Utomo ya. Iya Pak, nomor 02. 02. Silakan. Pak, saya mau bertanya, nilai APA itu berpengaruh pada produk akhir dari crude oil nggak Pak? Terutama dari jenisnya dan kualitasnya. Apakah yang light crude oil itu kualitasnya kualitas produk akhirnya lebih baik dari yang heavy crude oil atau enggak?
Dan juga jenisnya apakah yang light crude oil itu akan lebih banyak hasil produk akhirnya atau enggak, Pak? Oke, terima kasih. Jadi gini ya, yang jelas bahwa produk itu berdasarkan bahan bakunya itu. Jadi ada namanya hidrokarbon parafin gitu ya. Jenis parafin, olefin, hidrokarbon. Nah, ini produknya akan berbeda dengan aromatik. Katakanlah misalnya yang dihasilkan oleh, ini saya tampilkan ya. Mana? Ini. Nah, ini tuban TPPI ini mengolah minyak aromatik dia. Gitu ya. Ya berarti nanti produk-produknya PTX gitu ya, benzen toluene etilen, dan juga ada produk-produk yang dihasilkan juga itu BTX ada, tetapi dia juga bisa menghasilkan gasolin, bensin juga bisa gitu. Jadi gini, ini kan prosesnya kan Anda misalnya saya maunya ngarahnya ke gasolin gitu ya. Saya bisa dari produk apapun, bisa asal crude oil bisa ngarahkan ke gasolin dengan proses-proses tertentu. Jadi prosesnya yang kita olah gitu ya. Jadi produknya itu kita bisa arahkan dengan proses, tetapi memang nantinya akan lebih tergantung, lebih mahal. Misalnya API-nya rendah, berarti API-nya rendah, heavy crude oil. Berarti Anda di thermal cracking-nya itu temperaturnya lebih tinggi dibandingkan light crude oil. Biaya pengolahannya lebih tinggi energinya kalau untuk API rendah. Karena energinya lebih besar kan? Seperti gitu gitu. Produknya apa? Sama. Kalau kita inginnya produknya mengarah kemana, gitu. Bisa dipahami, Pak Dito. Ini kan tidak menjadi sesuatu yang misalnya gini ya. Ini gampangnya ya. Gampangnya balongan itu salah satunya adalah diarahkan ke gasolin. Misalnya, oh ini mau hari raya. Dulu kan hari raya kan kita sering pergi kendaraan kemana-mana ya. Nah itu kan butuh bahan bakar minyak berbasiskan gasolin. Maka kilang-kilang minyak ini diarahkan untuk ke arah gasolin, gitu ya. Gasolin harus dalam rentang waktu sekian itu harus gasolin sekian gitu. Nah, mereka mau modifikasi kondisi prosesnya, gitu ya. Nah, gasolin kalau katakanlah saya thermal cracking-nya harus seperti temperatur sekian gitu ya, tekanannya sekian gitu ya. Kadang saya crude oil gitu, ini harus saya sebelumnya katakan Cilacap mengelola karena nilai Cilacap ini parasilen ini petrokimia lebih bernilai gitu, dia bisa jual ke arah ini mungkin ini loop oil ini. Tetapi pada saat menjelang hari raya bisa-bisa Cilacap ini diarahkan ke gasolin gitu. Gitu ya. Nah, gasolin nanti di blending kan sama mereka kan. Jadi di sini tuh tidak kaku ya, tidak sekaku ini. Jadi mana kita lihat. Nah ini kan dicampur-campur ini. Anda bisa lihat kan untuk menghasilkan gasolin itu bisa dari proses butan isomerization, like naphtha isomerization, heavy naphtha reformer, bisa hydrocracking, bisa alkilasi, bisa FCC, bahkan di lead cooker. Ini mengarah ke gasolin. Karena apa? Gasolin ini yang paling banyak kebutuhannya untuk bahan bakar kendaraan otomotif, gitu ya. Ya, bisa dipahami, Pak Dito? Di sini masing-masing titik-titik ini punya kondisi operasi. Tadi saya bilang FCC. FCC kan ada kondisi operasinya ini. Nah ini 480, 540. Maka kalau Anda nanti, ini tolong tugas Anda nanti mencari masing-masing proses ini, kelompoknya siapa? Ini. Nah, nanti kita diskusikan habis ini, gitu ya. Oke, bisa dipahami, Van Dito? Bisa, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Jadi istilahnya sekarang teknologi pengolahan itu kadang sudah mulai advance ya. Memang akhirnya apa yang dilakukan itu adalah hal-hal yang menjadi penghambat ya, kayak sekarang kan kayak yang dilakukan di Pertamina Balikpapan gitu ya, dengan program
kayak repumping ya. Dalam arti repumping itu perlu peningkatan kapasitas produksi gitu ya. Nah, jadi proses yang sudah existing itu ditambahkan, ditingkatkan. Katakanlah nambah 100.000 kan salah. Ini punyanya Balikpapan itu sebelumnya 290.000, sekarang ditingkatkan menjadi 360.000 barrel per day yang diolah crude oil-nya gitu. Nah, tentu kan itu kan memerlukan evaluasi gitu ya. Evaluasi yang kondisi existing, mana yang menjadi penghambat, katakanlah oh ini tangkinya kurang, tangki bahan baku sama tangki produk kan jelas kan. Kalau kita mau nambah kapasitas kan jelas tangki dulu yang kita pikirkan kan. Bahan bakunya nambah kan, kalau ingin produknya tinggi ini proses pengolahannya crude oilnya meningkat 100.000 ini yang di Balikpapan sekarang lagi project berjalan 2023 insya Allah akan selesai. Jelas kemudian produknya akan meningkat kan. Kenapa di Balikpapan ditingkatkan? Karena kita mau jadi ibu kota baru di sana. Ya kalau nanti kan jadi ibu kota baru kan di Kalimantan kan harus dipikirkan bahan bakar minyaknya. Yang terdekat mana ya Balikpapan? Ya. Kemarin yang saya tunjukin, coba saya tampilkan lagi ya. Yang saya tunjukin pada saat introduction. Nah ini introduction, nah ini pengantar seperti ini yang saya tampilkan waktu saat yang kerja-kerja yang terakhir Pak salah. Nah ini project ini kan, ini projectnya Refinery Development Master Plan, jadi dikembangkan yang sudah existing ya. Ya mungkin nggak lebih tepatnya bukan repumping, tetapi dia membuat pabrik baru tapi terintegrasi dengan pabrik yang lama, gitu ya. Integrasi. Nah, ini proyek yang hampir nilainya 50 triliun gitu ya. Nah, saya waktu ke sana pernah lihat gitu ya, lagi proses pembersihan lah ya, gitu area-area. Bahkan itu sudah dirancang bahwa rumah perumahan penduduk, perumahan karyawan dihilangin gitu, dipindahin ke bangunan apartemen satu yang tinggi sekali gitu, di sana gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan seperti gitu gitu ya. Jadi supaya kapasitasnya meningkat. Gitu ya. Oke ya. Kemudian yang terakhir Rizky Alawiyah, silakan. Saya lagi di kampus ternyata sinyalnya nggak bagus. Oke, tolong Rizky Alawiyah tadi nanyain. Baik Pak, Ya, izin bertanya. Silakan nomornya berapa? Nomor berapa Rizky? 10 Pak. Berapa Rizky Awalia nomornya? 10. 10. Ya Pak Rektor. Ada Pak Rektor. Ada Pak Rektor. Jadi tolong Rizky Awalia tadi nanya apa? Silakan. Tadi kan Pak ada LPG gas propana sama LPG gas butana. Ya. Lebih berkualitas dan lebih aman yang mana Pak? Kalau masalah aman memang kita katakan gas memang berbahaya, tetapi kan udah dikasih tanda bahwa bau gitu ya. Kalau keluar bocor maka bau gitu ya. Sebenarnya gas LPG itu kan tidak berbau gitu ya. Hampir semuanya dikasih merkatan nggak salah ya untuk baunya gitu ya. Kemudian kalau secara energi butan lebih tinggi per kilogram nggak salah ya gitu ya. Maka kalau Anda lihat LPG yang butan itu digunakan untuk yang orang camping-camping itu loh ya. Kan yang tempatnya wadah kecil-kecil loh ya. Itu butan nggak salah komposisinya. Butan murni hampir 97%. Seperti itu. Jadi saya kira kita bisa manfaatkan dua-duanya gitu ya. Apakah campuran yang jelas memenuhi standar gitu ya. Memenuhi standar. Tapi saya beritahu ya, LPG itu kan kita masih impor besar. Impornya hampir 70%. Gitu ya. Nah, itu kita impor besar, maka perlu mencari alternatif pengganti bahan bakar untuk domestik gitu seperti itu gitu ya.
Bisa dipahamin sana. Apa tadi siapa yang nanya? Lupa saya. Rizky, Pak. Oh, Rizky. Jadi Iya, Pak, secara keamanan ya memang resiko LPG lebih tinggi dibandingkan listrik kali ya. Karena saya mengibaratkan bahwa kita menaruh gas LPG di rumah-rumah itu kita menaruh bahan bakar yang mudah meledak di situ sebenarnya. Anda kalau misalnya coba dicari informasinya gitu ya, benar apa enggak, nanti cari yang di Depok, kasus yang di Depok di salah satu mall gitu ya, sekitar seminggu atau 2 minggu yang lalu meledak gitu ya. Itu diindikasikan dari dapur ada kebocoran gitu ya, ada kebocoran gitu ya. Ya, oke ya. Jadi istilahnya bahan bakar LPG ini penting dijaga dari segi safety lah gitu ya. Berapa kejadian sering gitu. Saya kira cukup ya, nanti biar kita waktu berikutnya itu digunakan untuk diskusi. Nah, ini tolong diskusi berikutnya untuk ini. Jadi nanti setiap kelompok diminta membuat tulisan artikel ilmiah tentang pengolahan minyak bumi ini, yaitu sesuai dengan tugas masing-masing. Kelompok 1 tentang amine recovery unit, kemudian kelompok 2 tentang Merox unit. Itu seperti apa? Ini perkembangan teknologi dan unit proses. Anda tolong bikin tulisan yang berdasarkan judul itu 10 halaman. Dikumpulkannya sekitar 1,5 bulan lah dari sekarang. Jadi, seminggu sebelum UTS. Ya. Nah, seminggu sebelum UTS ini. Nah, untuk hari ini tolong buat dulu pertanyaan untuk hari ini. Dikumpulkan nanti sore. 20 pertanyaan yang berhubungan dengan ini. Masing-masing. Katakanlah saya dapatkan tugas tentang amine recovery unit. Ya, saya tanya apa bahan baku dari apa yang melatar belakangi diperlukan proses amine recovery unit gitu ya. Mengapa atau bagaimana proses di ini gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke judul yang kita buat. Bisa dipahamin? Jadi bikin 20 pertanyaan yang berhubungan dengan judul masing-masing. Contoh lagi, ini saya tampilkan judul contoh. Misalnya proses Anda adalah proses isomerization gitu ya. Apa yang dimaksud dengan proses isomerization? Kenapa diperlukan proses ini gitu ya. Itu enggak 2 pertanyaan. Tapi itu nanti pertanyaan-pertanyaan itu kalau bisa mengarah ke ke artikel yang mau kita buat gitu ya. Gitu ya. Artikelnya kan kita standarnya artikel yang punyanya PKM ya. Ini saya tampilin ya. Saya tampilin dulu apa yang dimaksud artikelnya. Ini ada pedoman di sini. Ini bisa dilihat ini. Halo? Belum ada, Pak. Bisa, Pak. Udah kelihatan ya? Ada, Pak. Di bagian nomor 9, paling terakhir, ini jadi program kreativitas ini, artikel ilmiah, bagian artikel ilmiah ini buku 9 ya. Buku pedoman 9 yang paling terakhir. Nah, di sini ada contoh artikel ilmiah itu seperti gini nanti. Nah, ini formatnya. Formatnya seperti ini, ada judul, ada penulis, ada abstrak gitu ya. Ini nggak apa-apa mulai bikin gitu, ada pendahuluannya gitu, metode apa, kenapa kok Anda lakukan. Ya Anda kan namanya ini kan mereview tulisan-tulisan orang. Tapi diusahakan menulisnya dalam bahasa sendiri dengan membaca. Gitu ya. Nah, maka nanti saya kasih beberapa buku, tapi Anda kembangkan sendiri. Gitu ya. Nah, bentuknya seperti ini saya kasih nanti ini yang panduannya ini. Ini contoh ya yang punyanya PKM gitu ya. Ya artikelnya seperti ini bentuknya nanti. Yang 10 halaman gitu ya. Nah, kalau yang punyanya ini juga ada punya panduan yang ngikutin ini ya. Persis ngikutin ini panduannya biar Anda punya gambaran nanti pada saat mengikutin. Ini jadi isi utama artikel 5 ditulis dengan tipe hurufnya Times New Roman 12, spasinya 1,15. Layoutnya ini gitu ya. Nah, ini persis ngikutin panduannya ini. Ya, jadi jangan pakai panduan yang lain, pakai panduan PKM.
supaya nanti kalau Anda tahun depan nanti Anda mau masukkan PKM, ya mungkin kalau bisa sih mulai dari sekarang udah biasa untuk ikut-ikut PKM gitu ya, digambarkan seperti itu. Paham ya? Nah, sekarang tugasnya hanya membuat 20 pertanyaan, tugas kelompok. 20 pertanyaan yang mengarah apa yang mau Anda tulis. Jadi gini, istilahnya Anda membuat pertanyaan, nanti jawabannya ditulisan di artikel ilmiah Anda. Ya, jadi pertanyaan yang Anda tulis itu harus berhubungan dengan artikel yang Anda mau buat nantinya. Jawabannya ada di situ. Paham ya? Paham, Pak. Nah, Paham, Pak. ya, oke, saya bikinin breakout room ya. Silakan diskusi kurang lebih setengah jam ya. Kurang lebih. Kelompoknya sama seperti kelompok kemarin. Oke, silakan. Mana ini tugas? Silakan masuk ke kelompok masing-masing. Ini saya masukkan ininya tadi apa? Biar Anda punya. Ini modulnya saya masukkan yang tentang kilang minyak. Nikkei. Kemudian bukunya juga. Ini. Oke. Kemudian fundamental. Ini. Sama buku pedoman PKM. Oke. Oke, tinggal satu orang ya yang belum ya. Sanas ini gimana? Kelompok berapa, Sanas? Enggak, suaranya Atmut itu enggak, belum kedengaran. Di Atmut punya Anda. Iya, Pak. Kelompok berapa? Enggak. Oh, udah, oke.